Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga kita masih diberikan kenikmatan oleh Tuhan untuk bisa menambah ilmu pada hari ini. Selamat datang di mata pelajaran korespondensi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi kantor. Nah, sebelum Ibu lanjut, tak bosan-bosannya Ibu mengingatkan untuk selalu cuci tangan dan hidup bersih. Mari kita hentikan penularan COVID-19 ini. Baiklah, silahkan berdoa dulu sesuai dengan agama masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dipahami. Komunikasi kantor. Adapun beberapa submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian komunikasi. Kedua, proses komunikasi. Ketiga, unsur-unsur komunikasi. Dan yang keempat, fungsi komunikasi. Sebelum Ibu lanjut, kalian harus tahu istilah-istilah berikut ini. Istilah ini wajib untuk kalian pahami ya. Pertama adalah komunikator. Orang atau kelompok yang memberikan pesan kepada komunikan atau pihak yang memberikan informasi. Kedua, komunikan. Pihak penerima pesan dari komunikator dalam sebuah proses komunikasi atau pihak penerima informasi. Feedback, umpan balik atau respon. Encoding, proses pengantar pesan. Decoding, proses penerimaan pesan. Pesan adalah ide atau informasi yang disampaikan. Ingat, istilah ini wajib untuk kalian pahami. Pertanyaannya, pernahkah kalian memperhatikan orang yang berkomunikasi? Entah itu di lingkungan rumah, di lingkungan tempat tinggal, di tempat sekolah, bahkan kita itu sering melihat orang yang berbicara, atau bahkan kita sendiri itu pasti sering berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, apakah berbicara itu sama dengan berkomunikasi? Mari simak gambar-gambar berikut ini. Di sini ada 3 gambar. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan dari ketiga gambar tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama adalah gambar orang yang mempresentasikan sesuatu. Namun, orang yang menyimak itu malah ketiduran. Nah, yang kedua, orang yang sedang berbicara melalui telepon. Yang ketiga, orang yang sedang berdiskusi membentuk kelompok kecil. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, manakah yang merupakan kegiatan komunikasi? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan simak skema berikut ini. Komunikator memberikan pesan atau memberikan informasi kepada komunikan melalui atau menggunakan media. Media ini bisa berupa telepon atau media sosial atau media elektronik atau media internet, atau bahkan pada saat kita berkomunikasi secara verbal atau berbicara, medianya yaitu udara. Jadi suara kita itu terkirim atau idenya itu terkirim dengan menggunakan media udara. Kemudian komunikan wajib memberikan feedback. Kalau komunikan itu sudah menerima ide atau informasi dari komunikator,
kemudian komunikan itu tidak paham, kemudian tidak memberikan feedback, itu tidak bisa dikatakan sebagai komunikasi. Nah, jadi ini adalah proses komunikasi. Komunikator mengirimkan pesan, yaitu disebut dengan encoding, kemudian komunikan menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator disebut decoding. Nah, dari proses komunikasi itu, kita bisa mendefinisikan komunikasi. Jadi, komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian berita dari suatu pihak ke pihak lain dengan mempergunakan suatu sarana untuk mendapatkan saling pengertian antara kedua pihak. Jadi, komunikasi itu adalah harus wajib mempunyai komunikator dan komunikan untuk kemudian komunikator memberikan ide atau pesan menggunakan sarana atau media yang telah Ibu sampaikan tadi, bisa berupa media elektronik, media sosial, kemudian bahkan media udara, untuk mendapatkan saling pengertian, yaitu feedback dari komunikan. Nah, jadi adapun unsur-unsur komunikasi itu ada 5. Pertama komunikator, kedua pesan, ketiga komunikan, keempat media, dan yang kelima feedback. Komunikasi tidak akan dikatakan komunikasi ketika salah satu dari unsur-unsur komunikasi ini tidak tercapai. Seperti itu. Jadi kelima-lima unsur ini wajib ada ketika akan dikatakan sebagai komunikasi. Nah, kemudian kita lanjut di fungsi komunikasi. Ada beberapa fungsi dari komunikasi. Yang pertama, mengungkapkan buah pikiran seseorang. Yang kedua, mempermudah memahami berita atau informasi. Yang ketiga, memperlancar kerjasama antara manusia dan lingkungannya. Yang keempat, alat hubungan kemanusiaan. Yang kelima, membangkitkan minat, mendengar, dan membaca. Dan yang terakhir, mempelajari sifat-sifat manusia. Nah, itulah tadi pembahasan terkait komunikasi kantor untuk pertemuan pertama. Untuk tanggapan maupun tugas-tugas yang nanti Ibu berikan, silahkan cek di Google Classroom, silahkan komentar tanggapan kalian, dan berikan kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.